Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Arthur SH, pada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suarso, kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haja Eka Sri Lianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dan Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Acara berikutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq SMC dengan tema mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Haji Muhammad Siddiq SMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati CEO Absolut Group Bapak Haji Sasro SH, yang saya hormati Direktur Absolut Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suarso, yang saya hormati jajaran Direksi Absolut Group Bapak Ibu Haja Sri Eka Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, juga bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan Absolut Group baik offline maupun online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur tidak lupa di setiap keadaan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena adanya seluruh makhluk dari sejak Nabi Adam, bahkan semenjak penciptaan alam semesta sampai akhir zaman, itu berasal dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas tema seputar hidayah, atau tepatnya temanya adalah mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut mahal? Karena hidayah Allah tidak bisa dibeli dengan materi atau uang, tidak. Kalau hidayah Allah bisa dibeli dengan uang, maka orang kaya akan banyak hidayah. Tapi nyatanya tidak bisa. Apa sih hidayah itu? Hidayah kalau menurut bahasa adalah petunjuk. Begitu saja. Tapi hidayah dalam agama Islam, makna istilahnya adalah petunjuk suci yang diberikan oleh Allah yang Maha Suci, diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Sekali lagi, hidayah secara istilah agama adalah petunjuk yang suci yang diberikan oleh Allah yang Maha Suci kepada hamba-hamba pilihan Allah. Jadi diberikannya itu hanya orang-orang pilihan Allah saja. Atau bahasa lain, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah mutlak yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang diinginkan. Selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Nabi Muhammad inginkan. Dikisahkan di dalam Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ada ayat bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Itu ayat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Bunyinya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, innaka la tahdi, wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah, tapi sesungguhnya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa saja orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini apa? Ya, dalam ilmu Al-Quran ada istilah asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis ada namanya istilah asbabul wurud. Kalau asbabul wurud, sebab-sebab hadis Nabi bicara, munculnya hadis Nabi ini, sebabnya apa? Ada sebabnya. Begitu juga ayat Al-Quran turun, ada sebab-sebabnya. Namanya asbabun nuzul. Nah, Al-Qasas ayat 56, turunnya surat itu kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW di hadapannya pamannya yang bernama Abu Talib, paman yang sangat dicintai oleh Nabi. Di akhir hayatnya, Nabi mengajarkan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, supaya meninggalnya dalam keadaan tauhid. Tapi ternyata Abu Talib, pamannya Nabi, meninggal tidak dalam keadaan Islam. Nangis Nabi Muhammad. Nabi sudah mengajarkan la ilaha illallah, ya ammi, wahai paman, ucap, tapi gak bisa. Nangis Nabi Muhammad ketika pamannya Abu Talib meninggal dunia tidak membawa tauhid. Turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad,
Sungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kau cintai, yaitu pamannya Abu Thalib. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Sekelas Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah, apalagi selain itu. Di dalam Al-Quran banyak menceritakan ada orang dapat hidayah, ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Inilah kenapa dikatakan hidayah Allah mahalnya luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa diambil, diraih dengan apapun, hanya dari Allah. Contoh kisahnya, misalnya saja Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi, tapi lihat, istrinya Nabi Nuh kafirah, istri Nabi kafir, bayangin. Berarti suaminya dapat hidayah dari Allah untuk taat perintah Allah. Istrinya Nabi enggak taat sama Allah, dikatakan kafir, masuk neraka. Istri Nabi, apalagi istri, ya pokoknya begitu dah. Istri Nabi kafir, artinya Nabi Nuh nggak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Makanya jangan aneh, kenapa ada orang yang baik, ada orang jahat, ada orang taat, ada orang maksiat. Betul? Itu semua berhubungan dengan hidayah Allah yang begitu mahal. Makanya bersyukur kalau kita mendapatkan hidayah Allah. Semoga hidayah itu tetap kepada kita sampai akhir hayat kita. Ini kisah dulu. Nabi Nuh, seorang nabi, dapat hidayah dari Allah, taat perintah Allah. Istrinya, Nabi Nuh, kafir. Namanya siapa? Menurut dalam kitab tafsir Jalalain, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dikatakan bahwa istrinya adalah Wahilah. Istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah. Ustaz kok tahu, emang ketemu? Iya, di dalam sejarah, dalam kitab, ya. Istrinya Nabi Lut sama. Nabi Lut luar biasa. Nabi Lut seorang nabi pilihan Allah. Tapi Nabi Lut punya istri, istrinya kafir. Istrinya enggak taat sama Allah, tidak taat kepada suaminya seorang rasul, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Namanya Wahilah. Kalau istri Nabi Nuh namanya Wahilah, kalau istri Nabi Lut namanya Wahilah. Kita ingat ketika sejarah kaum Nabi Lut itu disebut kaum Sodom, betul ya? Adanya di mana? Di Jordania. Waktu saya kuliah di Jordan ada namanya Bahrul Mayyit, Dead Sea, laut mati. Itu laut mati. Maksudnya apa? Di dalam laut itu tidak ada kehidupan. Nggak ada ikan, nggak ada binatang yang hidup, hanya laut saja. Itu dulunya adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, Nabi Lut dakwah, Nabi Lut ceramah, tabligh akbar, majelis. Tapi dari sekian banyak penduduk kampungnya Nabi Lut yang ikut cuma 11 orang. Padahal banyak. Akhirnya Nabi Lut bilang, ya Allah, aku serahkan urusan hamba-Mu kepada Engkau ya. Wahai Lut, memang umat kamu sudah keterlaluan. Apa kelakuan maksiatnya umat Nabi Lut yang terkenal? Yaitu homoseks. Asal muasal, ya, ini adalah dari sana. Jeruk makan jeruk. Laki kalau ngelihat perempuan enggak tertarik. Di zaman kaum Nabi Lut enggak tertarik. Laki melihat laki, luar biasa. Jadi terjadi setiap hari homoseksual. Perempuan dianggurkan. Akhirnya perempuan lesbi muncul lagi. Termasuk satu riwayat, istrinya Nabi Lut lesbi juga karena maksiat. Nabi Lut bilang, ya Allah, aku udah enggak, terserah engkau nih gimana. Kira, wahai Lut, kau pergi dengan pengikut satu lembah, nanti aku siksa umat kamu. Akhirnya Nabi Lut pergi dengan
orang-orang yang beriman ke satu lembah namanya Wadi Lut, lembah Lut. Itu ada sampai sekarang. Saya kalau habis kuliah libur semester tuh mandi di situ. Mandi terus ke lembah itu dan sebagainya. Karena dekat dengan kampus. Akhirnya malaikat disuruh Allah, hai malaikat, siksa itu ahli Lut, kampung Lut yang maksiat, yang homoseksual dan lesbi. Tangan malaikat membesar masuk ke dalam perut bumi, kampungnya Nabi Lut diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, atas aras. Lalu dibalikan dengan posisi yang karena maksiat terus nih setiap hari begituan terus. Dibalik sama malaikat dengan sekencang-kencangnya. Sehingga masuk dalam waktu secepat kilat, tidak ada yang bertobat. Masuk, akhirnya masuk daratan yang terendah sedunia. Keluarlah air, muncullah lautan, itulah yang namanya laut mati. Jadi laut mati itu di dalamnya nggak ada kehidupan, di dalamnya adalah dulunya kampungnya kaum Nabi Lut yang maksiat. Nah, salah satu jadi keajaiban dunia, itu orang nggak bisa berenang, dia tetap di atas, nggak tenggelam di atas laut mati. Ya, itu salah satu keajaiban. Baik, dan itu sampai sekarang masih adanya di Jordania. Ini Nabi Lut nabi, tapi istrinya kafir, tidak taat. Kemudian ada kebalikannya, istrinya taat, suaminya maksiat. Siapa? Istrinya Fir'aun. Fir'aun tuh menganggap sebagai Tuhan. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu waktu masyarakat Mesir kala itu. Jadi siapa yang nggak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan dibunuh. Ternyata Fir'aun itu punya istri namanya siapa? Asia. Asia berdoa, Asia ibadah, dan tauhidnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walaupun suamiku mengaku Tuhan, aku tidak mengaku. Aku hanya mengakui la ilaha illallah. Sampai Asia binti Muzahim, namanya Asia binti Muzahim. Muzahim ini bapaknya Asia. Asia binti Muzahim. Asia ini berdoa, ya Allah, Rabbibni baitan fil jannah wa najini minal fir'auna wa junudih. Ya Allah, bangunkan aku sebuah istana di dalam surga dan selamatkan aku dari tipu daya Fir'aun dan bala tentaranya. Bayangkan, hidup di istana Fir'aun, semuanya maksiat, semuanya menentang, tapi dia ibadah. Nah, akhirnya minta, ya Allah, bangunkan aku berupa istana di dalam surga dan selamatkan tipu daya Fir'aun dan bala tentara. Nanti ada bangunan istana di dalam surga, itu istananya Asia binti Musa. Artinya ini hidayah istri, tapi suami tidak dapat hidayah. Masih banyak kisah-kisah yang kalau dijelaskan sangat panjang, tapi ini disingkat saja, bahwa hidayah ini sangat mahal jamaah sekalian. Yang gimana? Tanda orang dapat hidayah, tanda orang nggak dapat hidayah. Tanda orang dapat hidayah adalah ketika ada panggilan Allah untuk ibadah, dia langsung spontanitas ibadah. Datang waktu sholat, dia langsung ingat sholat. Bukan ingat aja tapi di jalan. Tapi berapa banyak orang datang waktu sholat dengan azan, tapi mereka tidak terketuk hatinya untuk sholat. Banyak atau tidak? Ketika Ramadan suruh puasa, berapa banyak umat Islam yang tidak puasa? Ketika Islam mengajarkan kebaikan, berbuatlah jujur, berapa banyak orang melakukan penipuan-penipuan dan sebagainya. Inilah berhubungan dengan orang dapat hidayah atau tidak. Maka dari itu kita di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, ucapan yang wajib diucapkan, salah satunya baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju jalanmu yang lurus. Jadi setiap baca sholat kita baca minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Jadi 17 kali kita minta hidayah kepada Allah setiap sholat dalam surat Al-Fatihah. Inilah luar biasanya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Koreksinya gampang.
Kalau kita perintah Allah kita jalani, alhamdulillah itu berarti kita dapat hidayah. Tapi ketika siapa saja ada perintah Allah, dia nggak menjalani, berarti orang itu tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya kalau udah perintah Allah, udah saya malah langsung pengen jalan, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi jangan bahagia dulu. Pertahankan hidayah tersebut sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Berapa banyak awalnya bagus, hidayah, ujungnya su'ul khotimah. Banyak. Ya. Barsisoh, seorang kiai, seorang ulama, ilmunya tinggi, santrinya 600.000, belajarnya di atas awan, sakit ilmunya udah hebat. Ibadahnya luar biasa. Tapi ujungnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya yang dapat hidayah itu pertahankan sampai akhir hayat. Karena kita tidak ada yang tahu meninggal dalam keadaan seperti apa. Hendaklah terus kita jaga. Bagaimana caranya? Kumpul dengan orang-orang soleh. Hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Ketemu orang soleh. Ya. Ketemu oleh ahli ilmu. Berjumpa dengan kajian-kajian yang mengajak untuk terus mempertahankan hidayah dari Allah. Kemudian untuk mempertahankan hidayah atau dapatkan hidayah, istiqomah baca Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita setiap hari bangun pagi aja bukannya WA, betul? Bukan mandi dulu, WA dulu. Bukan, udah ada apa nih berita, itu kan? Iya. Nah, banyakkan kita baca Quran, sempatkan. Ustadz, bagaimana saya baca Quran tapi tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam HP, boleh nggak? Boleh. Quran digital, udah zaman teknologi. Baca dengan Quran digital boleh, bagus. Ya. Pokoknya jangan lepas kita dari baca Quran. Karena orang-orang yang istiqomah, akrab dengan bacaan Al-Quran, insya Allah Allah beri hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, Allah teguhkan hidayahnya sampai dia tetap seberapa kuat dia lekat dengan Al-Quran. Ya, jadi jangan lupakan Quran. Insya Allah itu akan membawa hidayah kepada pembaca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu Al-Quran jadi petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir adalah kita supaya dapat hidayah atau istiqomah dalam hidayah, kita tadarruk kepada Allah. Apa itu tadarruk? Merendahkan diri kita, menganggap hina diri kita di hadapan Allah di saat kita berdoa. Jadi kalau berdoa itu kita hadirkan Allah dan hinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan merasa suci. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Hadirkan dalam hati kita itu manusia yang banyak dosa, banyak yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Astagfirullahaladzim. Doa ini yang paling bagus menurut ulama tadarruk. Tadarruk itu ketika berdoa hadirkan Allah dan resapi diri kita di hadapan Allah. Orang yang paling hina, yang paling tidak ada harganya di hadapan Allah. Sehingga kita berdoanya dengan khusyuk, mengakui kita orang paling kotor di hadapan Allah yang maha suci. Itu tadarruk. Jadi dalam doa harus seperti itu. Apa bedanya tadarruk dengan tawadhu? Kalau tadarruk kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dalam ibadah, tapi kalau tawadhu merendahkan diri kita di antara sesama. Jadi kalau kita sesama teman, saudara, keluarga, komunitas, dimanapun kita berada, hendaklah kita tidak boleh sombong. Kita merendahkan hati, rendahkan kita di hadapan sesama, maka orang pun akan memuliakan kita. Lawan kata tawadhu adalah sombong. Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala minal kibr. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu kecil pun, satu titik pun rasa kesombongan. Ya. Jadi kalau orang mau masuk surga, hilangin rasa sombong dalam diri kita. Sombong harta, sombong jabatan, sombong wajah. Ya enggak, wajahnya pas-pasan sombong lah. Ya.
sombong harta, sombong jabatan, sombong wajah, sombong apa saja. Tidak layak kita manusia berlaku sombong, karena sesungguhnya sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama manusia kita rendah hati, sama Allah kita tadarruk, menganggap diri kita kotor, hina, minta sama Allah agar kita diberikan hidayah. Dan kalau sudah diberikan hidayah, minta sama Allah supaya terus kita diberikan hidayah sampai akhir hayat kita. Kenapa? Justru endingnya segala sesuatu itu yang paling penting, betul ya? Kehidupan nih dari lahir sampai meninggal, yang paling penting di meninggalnya kita baik atau tidak, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya doa, Allahumma hdim lana bi husnul khotimah, ya Allah akhirkanlah hidup kami dalam keadaan husnul khotimah, baik dalam keadaan taat. Kita nggak tahu meninggal dalam keadaan maksiat. Jangan sampai kita meninggal dalam waktu datang waktu sholat, kita belum sholat tahu meninggal. Nauzubillah. Makanya kenapa datang waktu sholat jangan diintar-intarin. Kenapa? Ketika datang waktu sholat dia nanti tahu-tahu meninggal, dosa besar. Karena pada saat itu harusnya dia melakukan ibadah sholat, tapi sudah meninggal. Itu dia punya hutang di hadapan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa semangat melakukan kebaikan-kebaikan segala perintah Allah dan menjauhi segala kemaksiatan larangan Allah, dan semoga kita diberikan hidayah sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam ketaatan kepada Allah, sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Usianya acara berikutnya kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, kami sampaikan sedikit rangkuman yang disampaikan oleh Ustaz mengenai mahanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah menurut bahasa petunjuk. Dalam agama, hidayah adalah petunjuk suci yang diberikan oleh Allah yang maha suci ke hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa ada yang baik dan ada yang tidak baik? Itu karena ada hubungannya dengan hidayah. Tanda orang dapat hidayah ketika ada panggilan Allah untuk sholat, langsung melakukan sholat. Tidak dapat hidayah ketika ada panggilan sholat, tidak bergas salat, tapi masih santai melakukan aktivitas lainnya. Yang dapat hidayah, pertahankan sampai akhir hayat. Bagaimana caranya pertahankan hidayah? Yang pertama, berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Yang keempat, tadarruk kepada Allah, yaitu merendahkan diri kita, hinakan diri kita di saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarruk merendahkan diri di hadapan Allah, tawadu merendahkan diri di hadapan manusia. Lawannya tawadu sombong. Tidak perlu kita sombong karena sombongan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkumannya. Sampaikan. Untuk acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita mulai dari offline dulu. Yang dari offline mungkin ada yang mau bertanya, kita batasi 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Offline. Mas Royani mau bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya cerita dari mendapat hidayah, dan dia masuk Islam. Iya. Jadi besoknya dia balik, dia murtad. Itu termasuk yang waktu dua Islam itu hidayah atau bukan? Maksudnya itu hidayah atau bukan? Tahu Pak? Dan hidayah itu masuk yang hanya di dunia saja atau ada hidayah yang di akhirat juga?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang yang mu'alaf ya dari non muslim masuk ke Islam, itu hidayah atau tidak, dan kalaupun itu hidayah tapi ketika masuk selang beberapa waktu tapi dia keluar lagi, disebut murtad. Itu hidayah dan tidak hidayah. Ya, hidayah itu sekali dapat tidak berlaku selamanya. Hidayah itu pada saat mendapatkan petunjuk dari Allah di waktu tersebut dalam kebaikan, itulah dia orang mendapatkan hidayah. Tapi bisa jadi kedepannya dalam waktu-waktu yang berbeda dengan berjalannya kehidupan, hidayah itu bisa hilang. Makanya perlu dijaga. Tadi ada orang masuk ke Islam itu dapat hidayah, luar biasa hidayahnya. Petunjuk dari Allah dari orang yang tidak mengakui la tauhid la ilaha illallah, dia masuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Itu hidayah luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu dia keluar lagi. Nah, pada saat dia murtad, dia tidak mendapatkan hidayah. Maka hidayah pertamanya sudah gugur lagi. Yang terbarunya murtad. Ya, jangan nih, oh saya udah dapat hidayah ya, oh masuk Islam saya hidayah, sekarang saya keluar lagi, yang penting hidayah itu saya ambil. Nggak bisa. Nah, sudah batal dengan gugurnya dia keluar lagi. Bahkan kalau sampai berkali-kali, itu namanya meremehkan dan mempermainkan agama. Jadi tidak boleh. Makanya ketika kita mendapatkan hidayah kebaikan, jadi tandanya orang dapat hidayah itu senang sama ketaatan, senang sama perintah Allah, benci sama larangan Allah. Itu orang yang dapat hidayah. Nggak suka sama ini, ngomongin orang mulu, buka aib orang mulu, benci sama kemaksiatan, itu tanda orang dapat hidayah. Atau saya senang kalau sholat, saya senang kalau sedekah, saya senang kalau bicara jujur, saya senang kalau orang baik ketemu orang baik, hatinya senang kebaikan, benci kemungkaran, itu tanda orang dapat hidayah. Kemudian hidayah itu dunia atau di akhirat, atau dunia atau di akhirat ada. Di akhirat itu adalah hasil, ya, hasil daripada hidayah yang ada di dunia. Orang dapat hidayah di dunia, taat dan sebagainya, menghindari maksiat. Kalau sudah di alam akhirat, itu adalah hasil daripada orang-orang yang melakukan hidayah Allah waktu di dunia. Jadi kalau udah di akhirat itu balasan saja, ya. Sehingga dikatakan ad-dunya darul amal la darus sawab, wal akhirah darus sawab la darul amal. Dunia ini tempat berbuat dan bukan tempat untuk mendapatkan hasil. Sedangkan akhirat tempat mendapatkan hasil, bukan tempat untuk berbuat amal. Jadi kalau di akhirat itu nggak ada nanti sholat subuh, sedekah, nggak ada. Nanti di akhirat itu sudah menikmati hasilnya saja. Di dunia tempatnya kita bercocok tanam, hasil panen nanti di akhirat. Ya, sudah bagiannya. Jangan juga kita, ya, seandainya di dunia kita tagih hasilnya di dunia juga. Kadang-kadang Allah bisa memberikan, tapi hakikatnya balasan yang terbaik adalah balasan di akhirat. Jadi di dunia kita ini tempat untuk capek. Gak ada orang gak capek di dunia, betul kan? Tidur aja kebanyakan capek, betul kan? Makan kebanyakan capek, ngapain capek? Maka carilah capek yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Capeknya di dunia akan dibalas dengan nikmatnya Allah di akhirat, masuk ke dalam surga. Dan nikmat yang terbesar selain masuk ke dalam surga, nikmat terbesar adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya Allah jangan dianggap wajah kayak manusia, yaitu zatnya Allah. Itulah nikmat yang paling luar biasa bagi ahli surga ketika di dalam surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan ibadah lagi, sudah tidak ada ibadah lagi, itu sudah menikmati hasil. Kalau di akhirat, di dunia inilah yang harus kita maksimalkan ibadah kita. Perintah Allah lakukan maksimal, larangan Allah jangan dikerjakan, usahakan maksimal. Insya Allah itu kita akan dapat hidayah dari Allah dan bertahan sampai akhir hayat. Barangkali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz ingin bertanya. Yang pertama,
apa sih pahala menjadi asbab kita orang mendapat apa namanya, hidayah. Contoh misalkan nih, si A Islam, si B non Islam. Ya. Nah, terus menikah, si B ini masuk Islam. Iya. Berarti kan jadi asbab nih. Si A asbab si B. Jadi masuk Islam gitu Iya. kan, dapat hidayah. Itu ada nggak mungkin pahalanya dapat dibuatkan masjid di surga atau apa? Ada nggak seperti itu? Yang kedua, apa nih hukumnya orang yang selalu mengatakan, contoh misalkan masalah sholat, masalah berhijab, saya udah dapat hidayah, nanti aja udah dapat hidayah, dapat wudhunya atau sholatnya gitu. Itu apa hukumnya? Karena menunda-nunda itu, Ustaz. Apakah benar nanti akan dapat hidayah? Kalau enggak gimana? Seperti itu. Ya. Mungkin dua itu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah hidayah. Ya. Banyak di kita hidayah, udah banyak tuh, Masjid Nurul Hidayah, Ustadz Hidayah, banyak hidayah. Saking orang pengen dapat hidayah, jadi ada ngasih nama orang hidayah. Ada masjid, ada musola hidayah. Betul kan? Al Hidayah, Majelis Taklim Al Hidayah, musola Nurul Hidayah. Dan semuanya itu berhubungan dengan petunjuk dari Allah. Semoga dengan ada kalimat-kalimat hidayah, Allah berikan petunjuk kepada yang diinginkan. Lalu, saya mah nggak pak, saat ini nggak pakai jilbab, kita nunggu hidayah dari Allah aja. Kan udah dapat hidayah, mau saya juga pakai hijab sendiri. Ya, hidayah itu adalah bisa dilakukan ketika kita taat aturan Allah. Aturan Allah sudah ada di dalam Al-Quran, menutup aurat, berarti siapa yang melakukan itu otomatis langsung spontanitas dapat hidayah. Kalau belum, berarti orang itu belum dapat hidayah. Tapi kita juga dalam strategi dakwah tidak boleh juga mencas, kamu belum dapat hidayah. Buktinya, misalnya tidak boleh, karena dakwah itu dengan strategi. Ya, misalnya kamu cantik deh, tapi kalau pakai hijab lebih cantik, masya Allah. Jadi nggak langsung. Dan kita berdoa, salah satunya doa. Kenapa? Karena memang hidayah bukan dari kita. Nabi aja nggak bisa, betul ya? Nabi nggak bisa ngajarin pamannya meninggal baca la ilaha illallah, apalagi sekelas kita. Hanya dengan doa, ya Allah, berikanlah simpulan ini hidayah. Semoga beliau begini. Ya Allah, saya punya teman ini ya maksiat mulu, ini mulu, ya Allah, berikan hidayah. Doa. Ya. Doa, jangan kita mengatakan hal negatif, tapi selalu keluarkan energi positif. Semoga bulan ini dapat hidayah, semoga bulan ini dapat hidayah. Mudah-mudahan dengan doa kita, Allah kabulkan orang itu dapat hidayah. Ya, karena kita tidak tahu. Dan orang yang dapat hidayah jangan juga merasa senang. Kenapa? Karena meninggal kita kapan atau bagaimana belum tentu dalam keadaan dapat hidayah. Makanya yang sudah dapat hidayah pertahankan, yang belum kita doakan. Ada satu doa yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan ini diamalkan. Tadi saya juga baca doa itu. Doanya yang gimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa supaya kita kalau sudah dapat hidayah, Allah istiqomahkan, dijaga hidayah kita sampai akhir hayat kita. Itu amal doa Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, saya mah sering dengar itu. Apal? Agak. Ya, kalau bisa diamalkan, ya. Ustaz, saya mah nggak bisa, itu mah Arab, puyeng, nggak pernah ngaji saya Arab. Boleh nggak Indonesia? Boleh. Artinya gimana, Ustaz? Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau condongkan hati kami pada kesesatan, pada penyimpangan aturanmu ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah pada diri kami. Tuh, artinya kalau bahasa kita, ya Allah, janganlah setelah kau berikan hidayah pada hati kami ini, kau condongkan, kau belokkan kepada hal-hal yang jauh daripada hidayah. Betul nggak? Kadang-kadang kan iman manusia naik turun, betul? Kalau tanggal muda nih, Masya Allah, luar biasa. Atau kalau lagi banyak kenikmatan, biasanya manusia ibadahnya luar biasa. Tapi ketika ada musibah, masalah bertubi-tubi,
bisa jauh dari Allah. Betul? Inilah hidayah kita, mau lagi senang, duka, mau di atas, mau di bawah. Semoga selalu kita dalam hidayah Allah, taat kepada Allah, tidak mengenal kondisi. Nah, itu orang-orang yang selalu dijaga hidayah oleh Allah dalam apapun kondisinya, selalu dalam ibadah kepada Allah. Itu orang yang dapat hidayah. Dan hidayah hanya Allah yang ngasih. Kita nggak bisa. Nabi aja mengatakan, innama bu'istu da'iyan wa muballighan wa laysa ilayya minal huda syai'un. Kata Nabi, aku diutus sama Allah itu sebagai penyampai, itu sebagai pengajak, dan tidak ada sedikit pun bagiku satu hidayah yang bisa aku berikan kepada siapapun. Jadi Nabi Muhammad saja itu cuma penyampai, ustadz, kiai, penceramah, itu ngajarin, ngajak aja, betul? Ayo sholat, ayo berbuat baik, jangan maksiat, pengajak saja. Adapun nanti jamaahnya mau sadar atau tidak, jamaahnya mau berbuat baik atau tidak, serahkan kepada Allah, karena yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan hadirnya majelis ilmu, biasanya terbuka hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz banyak yang hadir di majelis ilmu, banyak juga tuh yang nggak dapat hidayah, masih oleng-oleng juga orangnya. Sekarang kalau di majelis ilmu aja olengnya masih, gimana yang nggak hadir di majelis ilmu? Oleh karena itu, hadirnya di majelis ilmu seperti ini adalah menjadi asbab, menjadi sebab diturunkannya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Online. Udah. Aja. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, nama Dedi dari Gresik Palembang. Pertanyaannya, bila seorang pelacur mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat jadi orang baik yang taat kepada Allah, tetapi belum sempat bertobat, keburu meninggal, apakah masuk surga? Terima kasih Buya. Seorang pelacur mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat menjadi orang baik dan taat kepada Allah, tetapi belum bertobat, keburu meninggal. Nah, jadi orang yang dapat hidayah adalah dari dosa dia menyesal, atau bahasa Islamnya taubat. Baru niat saja nih, baru niat. Misalnya pelacur. Ini misalnya. Ya Allah, saya berbuat dosa banget, zina, ya Allah. Saya setiap malam pelakuan saya itu jadi kupu-kupu malam. Saya dosa, menyesal ya Allah. Saya jadi insan yang paling kotor ya. Hamba, taubat ya Allah. Saya menyesal senyesalnya sampai nangis dosa nih. Saya pengen tobat. Udah niat pengen tobat. Besok saya mau ke ustadz, saya mau ke kiai, saya mau umroh, saya mau ibadah, saya mau zikir, saya mau sholat. Besok saya akan tobat. Sekarang menyesali dan bertobat baru ucapan. Ngelakuin perbuatannya besok katanya. Tapi pertanyaan tadi, tapi saya belum, tobatnya itu baru niat, ya, baru mau. Kalau dia benar-benar niatnya menyesal, tobatnya taubatan nasuh, walaupun belum melakukan aplikasi tobatnya, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal, insya Allah di surga. Kenapa? Orang yang bertobat, ketika tobatnya diterima Allah, itu dia kayak bayi yang baru lahir tanpa dosa sedikit pun. Makanya sering-sering kita tobat. Orang yang bertobat banyak dosa, zina misalnya tadi itu, dosanya luar biasa. Satu kali orang berzina, ya, tidak akan mencium wanginya surga 70.000 mil jauhnya, gak akan nyium wanginya surga sekali zina. Gimana pelacur? Gila, itu luar biasa, dosa besar. Tapi dia menyesal, dia bertobat, ya Allah, saya menyesal, saya tidak mau melakukan itu lagi, saya mau tobat sama Engkau ya Allah. Belum zikir, betul ya, belum ibadah, baru gitu meninggal. Tobat niatnya itu sudah diterima oleh Allah. Ada kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ini kisah udah masyhur. Preman 99 orang dibunuh sama dia. Ya.
tukang begal. Tanya sama seorang yang dianggap berilmu, Pak, saya kalau tobat sama Allah kira-kira diterima nggak? Saya sudah membunuh 99 orang. Hah? Lu bunuh 99 orang? Iya. Kalau saya tobat diterima nggak sama Allah? Ya. Katanya begitu, nggak bakal diterima sama Allah. Ini preman digituin, akhirnya kumat penyakitnya. Nggak diterima, udah kebanyakan. Ya udah, genepin aja cepet. Orang itu dibunuh juga sekalian. Kepala nanggung, tobat kagak diterima, dibunuh 100 orang. Tapi hati nih nggak bisa. Harus mencari kebenaran. Saya hati nggak tenang, harus tobat. Datang ke orang yang berilmu nih, yang ilmunya benar. Assalamualaikum. Tetap aja namanya Ustadz Wibowo. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, ini saya sudah membunuh 100 orang. Kira-kira Allah menerima nggak tobat saya? 100 orang Pak Kiai saya bunuh. Ini kemarin nih. Gimana Pak Kiai? Kira-kira kalau saya tobat, benar-benar tobat, diterima nggak tobat saya? Apa kata Kiai tersebut? Mas, sampean jangankan 100 orang, 1000 orang sampean bunuh, tapi tobat dengan taubatan nasuha, insya Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima tobat, Allah maha penyayang. Kau tobat, semua dosa-dosamu bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa, asal benar-benar tobat. Alhamdulillah, tenang. Tapi syaratnya, tempat kamu itu komunitas yang tidak bagus. Kalau mau tobat, ke kampung sana, itu orang-orang soleh. Kamu kumpul sama mereka, tobat kamu itu nanti akan dibimbing dengan komunitas yang baik. Baik, saya jalani. Nggak nunggu lama, langsung berangkat. Di tengah perjalanan, meninggal dunia. Di tengah perjalanan meninggal, tapi hatinya sudah niat tobat. Tapi belum datang ke kampung di situ yang dituju oleh kiai itu untuk ibadah bersama orang-orang soleh. Di perjalanan, malaikat Ijrail cabut nyawa, melakukan tugasnya, meninggal. Begitu meninggal, datang 2 malaikat, yang satu malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Kalau malaikat azab cuma mengambil nih, ini neraka. Kenapa? 100 orang udah bunuh. Kata rahmat, nggak bisa, ini milik saya, sorga. Kenapa? Dia udah tobat. Berantem tuh malaikat. Datang lagi yang ketiga, udah begini saja, hitung jarak dia meninggal, lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke jarak yang sebelumnya, tempat maksiat, berarti ambil malaikat azab, masukin neraka. Tapi kalau lebih dekat ke tempat yang dituju orang-orang baik, maka dia milik malaikat rahmat, masukin ke dalam surga. Itu singkat kata, bedanya cuma dikit doang gitu. Cuman sedikit saja lebih dekat kepada kampung yang dituju, akhirnya masuklah ke dalam ridhonya. Kisah itu dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya tadi pertanyaannya pas. Benar-benar tobat, tapi niat sudah tobat, kemudian meninggal, maka dengan niat saja itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala tobat. Mudah-mudahan kalau ada yang model seperti itu, Allah terima tobat. Ya Rabbal. Terima kasih Ustaz. Akhir kata sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Muhammad Shiddiq MC. Saya selaku, belum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Ustadz Haji Muhammad Shiddiq SMC untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita kepada Allah, mudah-mudahan yang belum mendapat hidayah Allah berikan hidayah, yang sudah mendapat hidayah semoga Allah jaga hidayah, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan sampai akhir ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna minat ta'ibin. Allahumma ij'alna minat ta'ibin. Allahumma ij'alna minat ta'ibin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.